Bapa yang baik, sungguh kami berterima kasih kepadamu karena kami dapat kesempatan yang luar biasa. Bapa, kami sungguh menghargai. Sesingkat apa, sekecil apa keadaannya, tapi kalau Bapa mengundang kami hadir untuk berjumpa dengan dirimu, itu hal yang luar biasa dalam hidup ini. Itu sebabnya sore ini kami bersyukur kepadamu karena kami dapat kesempatan lagi untuk jumpa dengan Bapa lewat firman. Terima kasih Tuhan untuk ada gembala di sini, Pak Ibu Eli, Pak Petrus keluarga, dan semua kami yang dalam pelayanan. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mensyukuri, kami menghargai panggilan-Mu ini Tuhan. Sungguh tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia dalam hidup ini selain ketika kami menjadi teman sekerja Tuhan. Itu penghargaan yang luar biasa. Kami syukur untuk itu. Saudara kami mengikuti dari rumah, Tuhan berkati mereka juga. Roh Kudus, kami ingin belajar untuk mengenal Bapa lebih dalam lagi. Terima kasih kuasa-Mu Roh Kudus. Karena dengan kuasa-Mu lah kami itu akan lebih mudah untuk mengerti isi hati Tuhan. Dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami, sungguh Roh Kudus sungguh luar biasa. Membuat kami gampang mengerti apa yang tersembunyi dalam rahasia firman-Mu. Silakan, ini waktu Tuhan yang terbaik buat kami untuk kami belajar. Kami mau mengerti isi hati Tuhan. Dan kami berjanji, setelah kami dibuat mengerti oleh kuasa Roh Kudus lewat firman-Mu, kami mau berbagi untuk saudara kami yang lain juga. Silakan kehendaknya di surga jadi dengan sempurna di hidup kami semuanya, supaya kemanapun kami pergi, surga ada dengan kami, dan semua orang yang jumpa dengan kami pun menikmati surga itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat sore semua. Ya, senang bisa bertemu dengan saudara semuanya. Lebih ada Bu Eli di sini, luar biasa. Ada pendeta gaul saudara, Pak Petrus. Baik, kita mau belajar ya. Saya beri pertanyaan. Menurut saudara, hidup ini enak atau tidak? Ringan atau berat? Menyenangkan atau menyedihkan? Ayo jawabannya yang mana? Betul? Dua-dua. Kadang enak, kadang berat. Nah, balance? Enggak akan balance. Kenapa? Kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan itu sungguh luar biasa. Biarlah dengan firman ini nanti kita akan memutuskan. Keputusannya radikal, jelas. Kalau hidup ada yang merasa berat, berarti ada yang salah dari hidup kita. Kalau hidup ada yang merasa sulit, berarti ada yang salah dari hidup kita. Serius. Percaya nggak? Pokoknya percaya dulu lah, ada firmannya kok. Oke, Matius 11. Kita buka ayat yang sudah terkenal. Matius 11 mulai ayat 28 sampai 30. Sudah sering dengar toh ayat itu, bahkan kita baca, bahkan kita sering pakai untuk hidup kita. Tapi hari ini kita akan lihat dari sudut pandang Tuhan. Matius 11 28 sampai 30. Matius 11 28 sampai 30. Ayo baca 1, 2, 3. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Stop dulu. Jadi yang diundang oleh Tuhan Yesus yang bagaimana? Yang letih lesu, beban berat, yang merasa hidup itu kok susah, hidup itu enggak enak. Nah, kalau dia mengundang kita tujuannya apa? Iya, supaya beban berat letih lesu itu dibuang. Betul nggak? Digantikan dengan lega. Nah, tahu nggak arti kata lega? Pendek, cuma 4 huruf, lega. Tapi dampaknya besar nggak kalau terjadi di hidup kita? Betul? Percaya tidak kalau kita bisa mengalami kelegaan, sakit penyakit jauh dari tubuh kita. Betul? Kalau kita bisa mengalami kelegaan, nggak perlu obat tidur untuk tidur.
kok nggak amin? Kok nyindir dibilang? Ya yang tersindir itu yang perlu bertobat. Betul nggak? Ayo, Yong sini, jangan sibuk diri, dengar firman. Kalau ada kelegaan dalam hidup kita, nggak ada stres. Kok nggak amin sih? Amin. Betul? Kalau ada kelegaan dalam hidup kita, usia 60, wajah 40. Itu baru dia serius enggak? Jadi 4 huruf ini lega, itu artinya luar biasa. Dampaknya itu luar biasa. Orang yang mengalami kelegaan, metabolisme tubuhnya itu pasti sembuh. Loh ya atau tidak? Dan ini terjadi dengan begitu mudah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hanya kelompok ini yang diundang oleh Tuhan Yesus. Artinya sampai kita dapat kelegaan dari Dia, itu artinya letih lesu kita, beban berat kita diapakan? Diangkat. Betul? Luar biasa enggak? Loh, ditanya, luar biasa enggak? Ya. Tidak. Loh, kok tidak? Lihat kata pertama ayat 29. Aneh. Kata pertama apa? Pikula. Pikula. Nah, perhatikan. Ayat 28 Tuhan bilang apa? Mari datang. Mari datang. Apanya diangkat? Beban berat, letih lesu. Biasanya di mana pikulnya? Pundak bukan di bawah. Nah, setelah diangkat, kok diganti pikulan lain? Ayo. Ngerti enggak? Loh, renungkan. Aneh enggak? Ini yang pertama kali Roh Kudus ajar saya. Terus saya bilang, ya ngapain kalau itu bohongan aja dong. Loh, iya atau tidak? Untuk apa beban berat yang kita pikul dibebaskan sampai kita lega? Begitu lega diganti pikulan baru. Lah ngapain? Mengerti nggak logika itu? Disinilah rahasia hidupnya. Semua beban berat yang dari manusia itu pasti akan menekan luar biasa. Tapi pikulan yang dari Tuhan Yesus itu memberi kelegaan buat kita. Jadi ada 2 macam beban yang kita harus belajar dalam hidup ini. Satu, beban pribadi, beban manusia, beban keluarga. Satu, beban pikulan Tuhan Yesus. Kita lihat pikula, terus ayo baca pikula hukum yang Dia pasang. Berarti beban berat yang buat kita letih lesu di ayat 28 itu pikulan dari siapa? Dari manusia. Ada beda. Maka itu setelah pundak kita kosong dari beban manusia, Tuhan ganti bebannya Dia. Kuk, pikula kuk yang kupasang. Nah, suruh apa kita? Belajar. Untuk apa kok kita belajar? Supaya pinter. Karena kalau nggak mau belajar, itu kurang ajar. Itu aja sudah. Oke? Belajar. Nah, belajar untuk apa? Untuk tidak stres. Belajar untuk apa? Untuk mengalami kelegaan. Belajar untuk apa? Belajar untuk menghadapi semua kesulitan hidup. Itu arti kata belajar. Nah, sampai di sini, kalau kita betul-betul mau belajar kepada Tuhan Yesus, kali lagi, tolong ya saudara, mikir betul ini ya, supaya kita tahu ini rahasia yang luar biasa. Kalau kita sudah belajar apa yang Dia ingin kita belajar, jawab pertanyaan saya, seberat-beratnya beban hidup, pasti jadi apa? Ringan. Sebab ada jalan keluar yang Dia sediakan. Kok gak amin sih? Makan-makan nanti tenang. Betul. Betul? Nah, ini yang saya katakan dari awal tadi. Kalau sampai hidup ini merasa berat, kalau sampai hidup ini merasa nggak enak dan sebagainya, pasti ada yang salah dari hidup. Nah, kesalahannya adalah kita tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar dari Tuhan Yesus, maka sekecil apa
seringan apa beban hidup, itu pasti kelihatan berat sekali. Betul atau tidak? Karena kita salah pikul. Apa yang kita pelajari? Menarik, nggak berat. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Biasanya orang sekolah sampai pintar, itu pelajarannya banyak atau sedikit? Soal-soal ujiannya banyak atau sedikit? Banyak. Tapi tidak dengan Bapa kita di surga. Baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ternyata soal-soal ujian yang kita harus hadapi. Ingat, kita ini murid, betul? Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu, kata dominan untuk yang percaya Tuhan Yesus disebut murid, betul tidak? Ya. Kata Kristen itu cuma 1 kali disebut di Kisah Rasul pasal 11. Tapi aneh, yang disebut sekali menjadi mendunia, yang disebut ribuan kali, istilah saya, nggak ada artinya. Ini kesalahan. Jadi saudara dan saya harus bangga disebut murid. Tidak boleh bangga disebut Kristen. Karena kata Kristen tidak berasal dari mulut Tuhan, dari mulut tentara Romawi. Dan kata Kristen itu artinya ejekan. Tapi memang itu cara setan. Maaf saya berkata, memperkenalkan murid-murid Yesus kepada dunia dengan kata Kristen. Padahal Tuhan gak suka. Jadi kita ini siapa? Murid. Dengar. Tiap kali mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Awas bilang makan. Belajar. Muncul apa pertama kali? Belajar. Bilang makan awas. Nah, belajar. Dengar ya. Kalau kita murid, hobinya suka belajar, ini penting. Kita ini belajar hal-hal yang kita belum tahu atau belajar hal-hal yang kita sudah tahu. Ini penting loh, saudara. Seharusnya, maaf saya berkata, justru di sini kesalahan gereja secara umum. Tiap kali Roh Kudus mengajarkan hal baru kepada kita, gereja langsung berteriak, sesat. Betul atau tidak? Akhirnya yang kita pelajari muter terus dari yang dulu-dulu, karena itu konsep agamawi. Ini yang membuat kita nggak jadi dewasa dan nggak jadi pinter. Karena tiap kali ada hal baru yang Roh Kudus ajarkan, kita nolak. Nggak cocok itu. Nah bayangkan kalau kita kuliah, begitu dosen masuk pasti ngajar yang baru, bukan? Terus kita berkata nggak cocok. Terus jadi apa itu? Ini nggak pinter-pinter. Nah saudara, sekolahnya Tuhan Yesus dari Kejadian sampai Wahyu yang saya temukan, soal-soal ujiannya itu nggak pernah 1, nggak pernah lebih dari 3, nggak pernah kurang dari 3. Aneh, 2 atau 3. Lihat saja di seluruh Alkitab, 2 soal atau 3 soal. Jadi nggak pernah 4, nggak pernah 5, nggak pernah 1, 2 atau 3, 2 atau 3. Itu soal-soal yang ada tertulis di Alkitab. Keren loh saudara. Nah logikanya, kalau kita murid sekolah di sekolahnya Tuhan Yesus, soal ujiannya selalu 2 atau 3. Seharusnya kita ini lulus semua nggak sih? Pinter semua nggak? Cepat jawab saya tanya. Seharusnya. Faktanya? Ayo jawab. Faktanya? Gak lulus-lulus. Dan lebih hebat lagi, dengerin ya, soal yang cuma 2 dan 3 ini dari dulu gak pernah diganti, yaitu terus. Bahkan lebih kerennya lagi, belajar di sekolahnya Tuhan Yesus, ujiannya gak perlu dijaga, silakan nyontek. Boleh dibawa pulang soalnya itu. Kerjakan jam berapa saja semau-maumu. Bayangkan kalau ada model sekolah seperti ini, seharusnya mahasiswanya bagaimana? Ayolah jawab. Harusnya mahasiswa bagaimana? Wih, jenius. Ini kenapa kita nggak pinter-pinter? Karena soalnya nggak pernah ganti loh. Nah, salah satu soalnya ada di sini hari. Belajarlah kepadaku. Berapa soal ujiannya? Baca. Berapa soal ujiannya? 2. Apa dan apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ayo, logikanya.
Kalau ujian cuma 2 soal dan soalnya sama terus dari dulu, harusnya kita kan sudah pinter, betul? Kenapa nggak lulus? Nah, hebatnya lagi, sekolahnya Tuhan Yesus, lihat ya, sekolah umum di dunia, maksimal seorang mahasiswa boleh ngikuti 1 mata kuliah ujian berapa kali maksimal? Kayak nggak pernah kuliah semua orang. 4. Tidak ada kesempatan kelima, tidak ada. Kalau 4 kali ujian nggak lulus itu namanya drop out. Betul ya? Tapi sekolahnya Tuhan Yesus luar biasa. Ujiannya bisa jutaan kali ulangan. Kenapa begitu? Karena dia nunggu kita sampai lulus. Malaikatnya nggak bosan nungguin kita, cuma heran kok kamu lagi. Itu aja, dia nggak bosan. Kapan pinternya? Nah, sekolahnya Tuhan Yesus ini, kalau 1 mata pelajaran nggak lulus, tidak boleh ambil yang lain. Ditungguin terus. Ingat ini baik-baik. Contoh, soal mengampuni. Di sini banyak murid Yesus gagal. Jawab iya atau tidak? Mengampuni. Maka itu kalau kita nggak lulus pengampunan, Tuhan nggak bisa bawa kita naik lebih tinggi ke pelajaran yang lain. Karena ini harus lulus dulu. Betul? Nah, ketika kita diuji mengampuni, kita protes. Gimana protes murid Yesus? Sering ngajari Tuhan, ngasih soal baru lagi. Enak saja. Betul? Berapa kali kita ngomong gini, Tuhan kalau aku diuji untuk mengampuni, jangan model begitu, model begini saja. Sering nggak kita ngomong seperti itu? Maka itu nggak lulus-lulus. Sini sore ini sekolahnya Tuhan Yesus. Jadi ada murid Yesus yang sudah ujian 8.490.000 kali pengampunan nggak lulus-lulus. Malaikat tetap nunggu sampai kita lulus. Dengar ya, ini proses. Nah, apa itu pelajaran lemah lembut? Beda, saudara, dengan konsep dunia ini. Lemah lembut itu artinya fleksibel, lentur. Lemah lembut itu artinya pas di segala situasi, di segala tempat, di segala keadaan, pas. Nah, ada 2 saudara kita di Alkitab, 1 perjanjian lama, 1 perjanjian baru yang lulus ujian lemah lembut. 1 Yusuf. Coba kalau kita mikir hidup Yusuf, berat atau tidak yang dia alami? Beratnya luar biasa. Tapi kalau kita baca hidupnya, dia rasa berat tidak? Enggak. Karena tidak tertulis dia ngomel. Enggak tertulis. Itu yang luar biasa. Padahal berat. Dikhianati oleh kakak-kakaknya sendiri. Dia enggak marah. Ketika ketemu kakak-kakaknya, dia enggak balas dendam. Luar biasa. Difitnah oleh istri Potifar sampai habis masa depannya. Dia divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh membela. Bahaya enggak? Tapi kenapa dia rileks? Karena dia tahu. Nah, itulah lemah lembut. Jadi anak mas, kan dia anak mas bukan? Anak kesayangan bapaknya bukan? Oke. Dibuang ke sumur. Oke. Jadi budak, nggak masalah. Disayang oleh Potifar, baik. Difitnah oleh istri Potifar, silakan. Terus begitu. Maka itu Yusuf adalah salah satu dari 2 orang saja di perjanjian lama yang nggak punya daftar dosa sampai dia mati. Ini keren sekali. Sekejar waktu pertama kali dikasih Roh Kudus, wih hebat juga ini anak kecil, kan dia masih kecil, betul nggak? Masih muda. Kok bisa sampai dia mati nggak ada daftar dosa? Musa punya nggak? Abraham punya nggak? No. Betul? Daud semuanya punya, ini anak ini enggak. Nah di situ saya cari apa rahasianya. Ternyata lemah lembut. Ditempatkan di keadaan bagaimanapun, buat Yusuf itu pas. Oke, tidak bermasalah. Nah, ketika senjata akhir iblis ditembakkan, yaitu istri Potifar dibuat cari gara-gara, setan jengkelnya luar biasa.
anak ini nggak jatuh sama sekali. Di penjara pun dia nikmati. Akhirnya setan bilang begini, tapi ini nggak ada ayatnya, cuma penemuan saya saja. Akhirnya setan bilang begini, so mulai hari ini sesuka-sukamu, senjata gue sudah habis. Maka itu sampai dia mati, setan nggak berani balik lagi. Percuma. Karena anak ini fleksibel, ditempatkan di situasi manapun. Begini logika sulitnya. Ukuran kaki kita ada angkanya nggak? Tapi kalau hidup kita fleksibel, lemah lembut, misalnya kaki kita ukurannya 40, misalnya tengah-tengah, mau dikasih sepatu 38, oke. Kasih sepatu ukur 45, oke. Bisa bayangkan nggak hidup yang lemah lembut seperti itu? Lalu saya tanya, sulit, tapi ini terjadi. Ingat, kita masih dalam suasana penderitaan Yesus kemarin. Dia masih dikubur hari ini, besok kita rayakan kebangkitannya. Lihat hidup Yesus. Orang kedua yang kita temukan sekarang ada di Perjanjian Baru, namanya Maria. Kalau Papa tidak melihat Maria ini fleksibel, mau ditekuk, mau dilipat, mau diluruskan, mau dibengkokkan, Maria oke semua. Maka itu ketika Gabriel datang menjelaskan tujuan kedatangannya, lalu dia tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Masih ingat ya, Lukas 1:35. Lalu Gabriel menjelaskan, begini begitu, begini begitu. Terus ayat 38. Coba lihat Lukas 1:38. Inilah bukti kelulusan kalau kita sudah lemah lembut, fleksibel. Ya, Lukas 1:38. Dahsyat sekali. Kata Maria, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, lihat kalimat terakhir. Lucu sekali waktu Roh Kudus menerangkan. Lalu malaikat itu meninggalkan. Saudara sadar nggak? Kalimat ini risikonya apa buat Maria? Mati. Dan matinya nggak main-main. Dilempari bakpao, dilempari batu sampai mati, risiko. Tapi kenapa kok dia bisa enteng jawabnya? Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena gini hambamu. Ini kalimat luar biasa. Renungkan. Oke, nanti kita akan kembali ya suatu hari saudara. Maka itu kalau belajar dengan Roh Kudus itu indah sekali. Tiba-tiba Roh Kudus suruh saya meneliti kalimat terakhir. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia tanya, Daniel, kenapa ada tulisan itu? Saya jawab, kira-kira kau saudara jawab, penting gak sih kalimat itu ditulis? Ayo loh, kita belajar. Penting gak kalimat itu ditulis? Enggak. Ya nggak mungkin dia akan nungguin Maria terus. Ya balik lagi dong. Loh, iya atau tidak? Tapi ada rahasia. Rahasianya itu buat semua kita tertawa. Saya terpingkal-pingkal. Begini, buat Gabriel menemukan Maria itu sulit atau mudah? Sulit. Bayangkan kalau Papa di surga tidak pesan begini. Kalau pesannya gini, Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah, tanpa nyebut Maria. Kira-kira Gabriel per waktu berapa tahun bolak-balik? Ngerti nggak maksud saya? Perlu waktu lama atau sebentar? Lama. Karena zaman itu masih berlaku hukum yang mengerikan sekali. Betul tidak? Nah, kenapa kok bisa tek langsung? Gabriel, kamu ke Nazaret. Ada gadis namanya Maria. Datangi ke rumahnya. Katakan begini. Nah, Gabriel tuh mikir. Apa yang dia pikir? Coba jadikan diri kita ini Gabriel. Dapat tugas dari surga. Sulit loh cari gadis ini. Betul? Begitu dapat, kan diskusi. Waktu Gabriel diajak diskusi Maria, dengan panjang lebar diskusinya, nanti sudah baca di rumah, Lukas 1 itu. Gabriel tuh mikir, kalau aku pun jadi dia, aku akan mikir. Kira-kira bisa mikir gitu gak Gabriel? Iya toh? Nah, ketika sampai pertanyaan sebelum ini, coba lihat ayat 35 ya.
Ini seru kok kita pelajari. 35. Waktu Maria tanya itu, bagaimana hal itu terjadi? Oh, berarti 34. 34 ya. 34. Ini jawaban. Nah, kata Maria kepada malaikat itu. Coba kita baca pakai perasaan. Anggap aja semua kita Maria, termasuk yang cowok. Coba kita jadi perempuan, jadi gadis. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayo kita bongkar pertanyaan Maria. Menurut saudara, kalimat ini menyatakan Maria hanya ingin tahu bagaimana gadis gak menikah kok bisa hamil. Atau ada unsur dia itu mau melakukan. Pakai perasaan cara kita baca. Ngerti gak pertanyaan saya? Loh, saya tanya, ngerti gak pertanyaan? Jadi yang mana kira-kira? Dia hanya ingin tahu, tapi nggak mau, cuma ingin tahu aja. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itu kan pertanyaan. Ayo. Mau tapi masih ragu. Betul. Tahun berapa ya? 74 kira-kira. Saya tertawa kalau ingat ini. Tentu Roh Kudus mengajar saya waktu itu. Daniel, maaf. Coba kalau maaf. Makasih Bu Gembala. Kata Roh Kudus saya gini. Daniel, kira-kira kalau kamu jadi Maria. Maaf. Tuhan berkata, aku tahu kamu nurut. Tapi kamu tetap manusia. Kira-kira kalau kamu jadi Maria dan kamu mau hamil sebelum nikah, syaratmu apa? Saya kaget. Nah, saya ingin saudara pun mempelajari kasus ini. Kira-kira kalau saudara Maria dan Tuhan tahu saudara siap hamil sebelum nikah, kira-kira minta syarat? Berarti ya, jujur, ini syarat saya kepada Tuhan. Saya bilang 2. 1, Papa tolong beritahu Yusuf. Betul? Kenapa? Ayo kita mikir. Segoblok-gobloknya cowok goblok. Berarti goblok beneran bukan? Dia meluk tidak, cium tidak, toto hamil. Mikir nggak sih goblok ini? Loh, ayo cepat. Ini cara belajar gitu loh. Loh, mikir nggak? Mikir. Makanya. Nah, jadi Maria nggak mau ditinggalkan Yusuf. Apalagi lebih celaka kalau Yusuf ninggalin. Orang malah nuduh kamu hamil dengan siapa itu? Nah, itu kalau saya Maria, saya nggak tahu saudara Maria. Yang kedua, nah ini permintaan saya. Tuhan, saya siap hamil, tapi perut saya nggak mau besar. Itu kalau saya Maria. Nah, kalau saudara gimana? Coba mikir, ayo mikir sekarang mikir. Kira-kira kalau saudara bagaimana? Ngerti toh? Ini cara kita belajar. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Salah satu metode dia mengajar saya itu dibawa oleh Roh Kudus untuk di tempat itu. Seperti waktu Samuel disuruh Papa ke Bethlehem ke rumah Isai. Masih ingat? Untuk cari pengganti Saul. Ingat gak? Ya. Betul ya? Ya. Jelas gak Tuhan ngomong? Ya. Ke rumah Isai, anaknya akan dipilih. Kan begitu? Ya. Tapi ketika 7 anak laki ditampilkan semua, nggak ada satupun yang dipilih. Kira-kira kalau kita Samuel, terus Isai ini diam saja. Loh, kok dia diam? Kita mikir apa? Kalau saya mikir gini, aku yang salah dengar atau Tuhan yang salah pilih orang? Loh, betul tidak? Sudahlah, jujur. Namanya orang tua. Kalau ada berita salah satu anak akan dipilih jadi presiden, masa nggak ditampilkan semua? Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi di situ semua itu perang. Yang salah aku atau salah Tuhan ini? Kok ini Bapak diam saja setelah 7 anaknya keluar semuanya? Dalam diskusi itu sama lihat, aku nggak salah, Tuhan nggak salah, Bapak ini yang kurang ajar. Betul? Ya. Maka itu ada kalimat. Kalimat kalau dalam tata bahasa negara mana saja ada kalimat ambigu. Pernah dengar kata ambigu?
Artinya kalimat yang membingungkan, gak perlu jawaban. Baca baik-baik. Begini pertanyaan Samuel, inikah anakmu semuanya? Itu pertanyaan ngambang gak? Karena Samuel walaupun dia sadar, enggak, aku gak salah, pasti di keluarga ini Tuhan pun gak salah, cuma pasti bapak ini gak beres. Begitu Samuel menekankan, inikah anakmu semuanya? Baru Isai jawab, ada lagi kok, tapi. Nah ini kata tapi itu jelas-jelas menunjukkan menunjukkan apa? Enggak dianggap. Jangan bilang itu. Salah satu aja dari 7 ini. Saudara, waktu dia buka pintu saya menangis. Begitu hebatnya Tuhan. Samuel marah setelah dengar ada satu lagi. Kalau kamu nggak panggil dia, aku nggak akan makan di rumah ini. Saudara baca baik-baik. Nah dalam tradisi Yahudi, kalau ada imam datang ke rumah orang, ada nabi datang ke rumah orang nggak mau makan, berarti akan nggak ada berkat di rumah ini. Dengan terpaksa Isai panggil Daud. Jahat sekali Bapak. Ngerti? Nah di situ saya itu dibawa oleh Roh Kudus jadi seperti Samuel. Maka itu bisa menghidupkan ceritain. Kalau Samuel seperti saya juga bingung loh. Loh saya sampai sini jauh-jauh, kok nggak dipilih semua? Tapi itulah caranya. Oke, saya kembali ke ayat. Berarti saudara yakin Maria siap? Loh, saya tanya. Betul? Tapi Gabriel yang bingung. Wih, kalau aku mikir. Betul? Nah, kembali ke ayat 38. Ini seru sekali. Mungkin Roh Kudus akan mengajar saudara menemukan hal yang lain, silakan. Tapi ini yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa itu ditulis? Karena nggak perlu sebetulnya. Karena malaikat pasti balik lagi. Atau kalau nggak ditulis semua orang tahu. Ternyata begini Roh Kudus mengajarkan. Kalau kita jadi Gabriel, wih, lebih cepat-cepat balik aja sebelum ganti pikiran anak ini. Ngerti nggak? Karena kata lalu malaikat meninggalkan dia menunjukkan sikap yang cepat-cepat pergi. Betul nggak saudara? Hebat sekali. Ngerti? Bukan karena tugasnya selesai. Lah ya itu, kan nggak perlu ditulis. Toh masih dia pergi kok setelah tugasnya selesai. Maka itu kalau ditulis pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Nah ini logika anak-anak saja. Jelas ya? Ayo kita belajar. Jadi Yusuf dan Maria adalah 2 contoh yang lemah lembut, fleksibel, lentur, diapa-apakan saja mau. Nah, Tuhan cari orang seperti ini. Nah, kalau saudara dan saya dalam hidup bisa selentur Yusuf dan selentur Maria, catat, hidup ini pasti ringan, hidup ini pasti enak, hidup ini pasti menyenangkan. Kok nggak amin sih? Berarti berat semua dah kita. Serius. Karena kalau bagi yang tahu hidup saya, beban saya ini berat tuh. Urusannya luar biasa. Saya cuma ngomong saja, jangan mikir macam-macam. Untuk masuk tahun 2019, untuk mengelola sekolah yang begitu banyak Tuhan percayakan dan gratis dengan besar. Untuk masuk 2019 ini 1 bulan minimal saya perlu 500 juta. Bayangkan, tidak ada income tetap, tidak ada donatur tetap. Luar biasa. Ini tim kami di Nabire sepanjang hari ini sibuk. Sebab hari Kamis kemarin dapat berita dari Dikti, Departemen bagian perguruan tinggi itu. Izin kami diterima. Setelah 9 tahun kami ngurus izin perguruan tinggi itu. Aduh, sudah hampir putus asa. Sudah nggak tahu keluar berapa ratus juta. Karena tim yang berangkat dari Nabire ke Jakarta dari 9 tahun yang lalu sudah nggak tahu berapa banyak. Sudah sampai, aduh begini, pulang lagi, dipanggil lagi, oh kurang ini, balik lagi. Nah, tahu Kamis kemarin dapat berita akhir bulan ini akan dikunjungi untuk meriksa lokasi. Waduh, mendadak. Kami merasa sudah nggak ada harapan.
Nah, maka jadi hari ini mereka sibuk untuk membenahi sebuah tempat yang kami ada. Tapi tadinya kami nggak persiapkan untuk itu. Nah, jadi kami siap kontak terus sepanjang hari ini karena harus dibuat. Nah, tahun depan pas 17 Juli 2020 kami akan buat acara besar 25 tahun penyertaan Tuhan dalam pelayanan ini. Jadi 25 tahun mendirikan sekolah gratis berpola asrama. Itu bukan waktu yang pendek, betul tidak? Kalau bukan Tuhan, siapa bertahan? Rata-rata orang buka sekolah kan cari untung. Loh ya atau tidak? Kami buka sekolah nggak cari untung, karena nombok terus ngurusin sekolah gratis. Tapi Tuhan luar biasa. Bayangkan, dengan beban seberat itu, saudara lihat saya berat nggak? Enggak. Karena ini yang saya pakai. Belajar kepada hal yang lebih penting lagi. Ini kan bukan milik saya, ini milik Tuhan kok. Saya kan cuma pelaksana, bukan pemilik. Nah, itu cara mikir. Maka itu saya tanya lagi. Kalau hidup itu bisa fleksibel, ringan atau berat hidup ini? Ringan. Karena nggak ada masalah. Saya fleksibel tidak? Contoh yang paling gampang. Belajar tidur nggak pakai AC. Nah itu. Harus fleksibel kok. Harus belajar naik mobil tanpa AC. Halo? Di tengah panasnya udara Jakarta, fleksibel. Ini luar biasa. Kedua, soal kedua apa? Balik Matius 11 ayat 29. Rendah hati. Apa itu kata rendah hati? Belajar dari Tuhan Yesus. Bukan belajar dari Tuhan Yesus. Kan dia berkata belajarlah kepadaku. Oke? Jadi Tuhan Yesus itu fleksibel tidak? Sangat. Bayangkan kalau dia nggak fleksibel, maka 4 Injil isinya cuma jengkellah Yesus dengan Thomas, marahlah dia dengan Petrus. Betul nggak? Benturan terus nggak? Lu cepat. Iya. Karena dia dari surga, ini dari dunia. Wah, ribut terus. Kenapa dia gak ada benturan? Karena dia lemah lembut. Nah, rendah hati itu begini, tidak memaksakan kehendak. Siapa yang pernah belajar tentang otot? Ngangkat seberat apapun, kalau nggak tegang, itu nggak sakit. Ngerti nggak? Lu ya toh saya tanya, pernah nggak belajar toh? Cara meletakkan punggung, cara ngangkat, itu ada aturannya. Terus bagaimana itu besi kuda-kuda di paha bagian atas, itu ada latihannya. Jadi seberat apapun, nggak akan capek. Karena rendah hati. Tapi kalau nah itu yang cepat capek. Karena memaksa. Bayangkan kalau Tuhan Yesus nggak rendah hati, maka banyak ayat berkata, di surga nggak begini loh, di surga itu nggak begitu. Ngerti nggak kalimat itu? Berarti dia memaksakan kehendaknya. Maka itu dia bisa ngeflow, bisa ngikuti semuanya. Ini hidup yang luar biasa yang Tuhan berikan. Oke? Terus hasilnya apa? Kalimat terakhir. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tadi lega, sekarang tenang. Apa kata lain tenang di sini? Kata lain tenang. Enggak apa? Iya, enggak stres. Betul? Kata stres, enggak depres. Itu luar biasa. Nah, begini konsep saya itu. Ya, saya berkata kepada banyak teman-teman saya pendeta, hamba-hamba Tuhan saya banyak kenal. Kalau sampai ada hamba Tuhan melayani, katanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi stres, pasti dia salah. Mengikut bersama Tuhan Yesus itu enak. Coba lihat 30, ayat 30 ya, supaya lengkap kata lega dan kata tenang. Ayat 30. Kenapa tenang? Kenapa dapat ketenangan? Kenapa dapat kelegaan? Sebab. Nah ini jawabannya. Baca sebab.
Nah, beban yang kupasang tadi itu loh ayat 29. Setelah ayat 28 kita bebas dari beban berat letih lesu, ada pikulan baru. Betul? Nah, pikulan itu sebab kuk yang dipasang Yesus bagaimana? Enak. Dan bebanku pun ringan. Saudara ngerti nggak kalimat pertama saya mau ngajar tadi? Hidup ini enak, hidup itu ringan, hidup itu menyenangkan, hidup itu indah. Betul? Kalau iya, belajar lemah lembut dan rendah hati. Enak hidup itu. Seberat apa pikulan yang dia titipkan ke pundak kita? Kenapa enak, kenapa ringan? Ingat dalam prinsipku, ya. Anak muda zaman sekarang sudah nggak ada. Dulu waktu saya masih kecil itu pasti dua sapi atau dua kerbau, betul tidak? Nggak satu. Nah, kenapa ringan? Karena di sebelah kita Tuhan Yesus, sebelahnya baru kita. Maka itu ringan karena dipikul bareng-bareng. Sekarang catat, hidup ini enak, hidup itu ringan, hidup itu menyenangkan, hidup itu indah. Enggak, amin. Sudah ngomong kotor begini, sudah cuma betul? Jadi kalau ada rasa berat yang salah kita. Maaf, ini istilah. Kalau ada hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan dan rasa berat sampai stres, nggak sampai lega dan semuanya, berarti yang dipikul bukan bebannya Yesus tapi beban mertuanya. Ngerti nggak kata itu? Karena beban mertua jauh lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mertua nggak ikut pikul. Iya toh? Tapi bebannya Tuhan itu enak dan ringan karena dia ikut mikul bersama kita. Jelas? Kita awas yang stres karena melayani. Salah besar. Salah besar. Betul? Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo diskusi kita sekarang. Maka itu tidak boleh ada hamba Tuhan melayani sampai nggak bisa tidur. Pasti salah, pasti salah. Tanya, cuma diskusi. Apa gembala? Ayo lain cepat jawab. Bertanya, ayo kita diskusi sekarang ini. Apa? Seru saudara, betul nggak? Kita belajar ini seru, luar biasa. Berapa kali saya ngajak hamba Tuhan dari Indonesia untuk pelayanan ke Eropa. Mereka lihat berat, saya ini pelayanan di Eropa selalu kita berat. Dari sejak pertama ke Eropa tahun 81 sampai yang terakhir bulan Februari kemarin, itu kalau saya tulis sekian ratus kali saya bolak-balik. Saya cuma cerita, nggak pernah gereja sana bayarin tiket karena dari kebiasaan waktu saya 81 melayani itu belum ada gereja. Justru banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, belum jadi gereja waktu itu. Nah, mahasiswa, apa bedanya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman dengan mahasiswa Indonesia kuliah di Amerika? Tahu nggak perbedaan? Beasiswa. Nah, yang sekolah di Amerika pasti anaknya orang kaya. Yang sekolah di Jerman itu pasti orang tua pas-pasan. Karena sana nggak bayar sekolah, bisa sambil kerja. Maka itu nggak bisa saya harapkan uang dari mereka, saya bayar sendiri. Dan transport dalam negerinya pun saya bayar sendiri. Keliling-keliling itu saya bayar sendiri. Bahkan tanya itu Pak Jeffrey Rahmat salah satunya, Pak Yose Karo, itu salah satu mahasiswa yang dulu saya layani. Mereka jadi saksi. Berapa kali uang terlambat, gaji nggak ada, ya saya belanja untuk mereka makan. Yang paling seru itu kalau musim kena cacar, itu paling seru di sana. Pasti nggak ada orang teman yang takut, ada berani ngurusin karena takut ketularan. Wah, itu kalau sudah kena cacar, musim cacar, saya paling sibuk. Kenapa? Saya sudah kena cacar, jadi nggak takut. Berapa kali saya harus bersihin apartemen mereka, saya harus nyuci baju mereka. Kalau mereka sudah nggak bisa apa-apa. Maka itu kalau mereka ingat bagaimana pengorbanan saya pelayanan, itu luar biasa. Bahkan ada satu tempat
Itu di perbatasan Austria di Jerman Selatan. Sebuah kota kecil namanya Bad Reichenhall. Saudara boleh klik di Google. Di situ ada sekolah perhotelan terbagus. Hanya ada satu mahasiswa Indonesia yang kuliah di situ. Saya harus datangi satu orang saja. Maaf, saya cuma cerita. Nggak ada persembahan di antara mereka. Seperti itu. Nah, mereka itu heran. Saya setahun bisa 5-6 kali bolak-balik hanya untuk melayani mereka. Belum ada gereja zaman itu. Sehingga ngitung lagi berapa banyak uang yang keluar. Tapi itu banyak orang heran. Satu orang kamu datang, iya, satu jiwa itu berharga. Maka itu ketika banyak gereja kalau mengundang hamba Tuhan tertentu, mesti tanya dulu berapa orang yang ada. Itu jahat sekali. Maaf, saya harus berkata seperti itu. Begitu ada berapa hamba Tuhan saya ajak, mereka tahu bagaimana pelayanan saya. Nah, kok bisa Pak Dhani bertahan puluhan tahun saya bolak-balik seperti itu. Karena saya nggak merasa berat. Ini bebannya Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Jelas ya? Sampai di sini. Maka itu hidup ini enak, hidup ini ringan, hidup itu menyenangkan. Asal belajar kepada Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Enak. Termasuk dalam rumah tangga. Kalau suami istri menikah rasa berat, itu salah kawin, gitu aja sudah. Loh, betul tidak? Loh, kenapa bisa salah kawin? Ya kawin dengan orang yang salah, itu aja. Loh, kenapa bisa begitu? Karena nggak mau nunggu Tuhan. Ya Tuhan nggak bisa tanggung jawab yang milih-milih kamu. Maka itu setelah saya menikah, aduh, istri saya itu luar biasa. Saya nggak pernah merasa beban. Saya bilang, Tuhan tahu loh, saya nggak minta, saya nggak cari, Tuhan yang kasih, tanggung jawab Tuhan dong, bukan urusan saya. Betul nggak itu logikanya? Kita enak sekali mengerjakan apa saja. Nah, saya itu dapat beban ke Papua. Itu waktu saya sudah mapan tinggal di Amerika. Ada teman saya pendeta di Honolulu. Ya, setelah itu dia lanjutkan oleh Pak Rubin Adi pelayanan. Tapi setelah mahasiswa Indonesia nggak ada kuliah di sana, gereja itu tutup. Ya, jadi Pak Rubin bersama istrinya sering pelayanan ke Honolulu. Itu saya rintis. Saya merintis dari tahun 80-an awal. Kaget mereka saya datang khusus Honolulu. Itu daerah mahal, daerah turis. Ya saya bayar. Nah, ketika ada hamba Tuhan, ya, terus dia tahu saya dapat panggilan ke Papua, dia ngomong begini, Koden, kalau Koden sudah mapan di Amerika, terus pelayanan ke Papua dulu Irian, itu kemunduran loh Koden. Dia bilang mundur. Betul tidak logikanya? Ya. Jelas. 15 tahun lebih setelah itu, saya nggak pernah ketemu dia. Baru ketemu dalam sebuah konferensi misi, masih di Amerika. Wah, senang cerita. Waktu itu dia masih di Honolulu. Dia ngomong gini, Koden, ingat nggak? Saya pernah ngomong, apa ya? Lupa. Ah, masa Koden lupa? Itulah saya ngomong, dia rasa nggak enak, mau mengungkapkan lagi, merasa malu. Begitu dia ngomong, aduh, saya harus minta maaf. Kenapa? Saya lupa, saya betul-betul. Kan saya ngomong, Koden selama mapan di Amerika, terus pindah ke Irian, itu kan kemunduran. Oh iya, ingat. Tapi kenapa? Karena saya nggak merasa apa-apa. Aduh, ternyata saya salah. Saya ngikuti semua kegiatan Koden, ya, lewat internet, lewat macam-macam. Ternyata Koden nggak mundur, saya yang mundur. Karena tetap di situ nggak ada perubahan apa-apa. Oh itu, di situ saya belajar. Kemanapun, asal Tuhan yang sudah. Betul? Dulu ada lagu, mungkin pasti Ibu Eli ingat, yang mudah-mudahan enggak. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Pernah dengar lagu itu enggak? Anak muda enggak pernah nyanyi, itu lagu lama itu. Saya lihat, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi apa semua yang ku dapat berikan. Ku mau hidup, sebentar, mau hidup, nana. Nanti GKI gitu. GKI. Oh ya, itu lagu bagus, lagu penyerahan diri. Aku mau belajar mengasihi Yesus, lagu bagus. Coba kalau saya ingat. Nah, saudara, dalam hidup ini
Kalau kita betul-betul mau melangkah bersama Tuhan, nggak ada yang berat. Amin. Amin. Saya beri kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Ada nggak? Mikir sesuatu. Penting saudara kalau kita bisa disusi anak sekali. Apa yuk? Siapa aja boleh tanya. Yom, ada yang tanya. Apa? Ayo 1-2 orang cepat. Ya, silakan. Pertanyaannya gimana supaya kita bisa makin peka sama Roh Kudus seperti itu? Ya. Gimana? Pertanyaan bagus. Bagaimana kita bisa peka dengan Roh Kudus? Maaf, ada banyak hamba Tuhan mengajar salah. Rajin puasa. Enggak. Doa pagi jam 4. Tidak. Baca Alkitab sekian pasal sehari. Tidak. Dengar ya. Papa di surga akan sering berbicara kepada kita kalau dia tahu hati kita ini nurut. Jadi satu saja syarat untuk mendengar suara Tuhan, nurut. Kalau Tuhan melihat di hati kita nggak ada bantahan, dia pasti bicara. Belajar dari Abraham. Ingat? Wah, ini kalau bicara ini luar biasa. Disuruh apa pertama kali Abraham oleh Tuhan? Ayo, suruh pergi keluar dari keluarganya, dari sanak saudaranya, dari kampungnya, keluar. Kemana? Dikasih tahu? Ayo, dikasih tahu kemana? Tidak. Pertanyaan berikut. Waktu Abraham dengar suara itu, dia kenal nggak siapa yang ngomong? Ini perkara penting. Dia kenal gak yang ngomong? Enggak. Maka itu ketika Abraham pergi, yang syok Tuhan, kok nurut ini orang? Itu istilah saya. Hah? Nurut? Serius? Maaf saya beri contoh. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti pendeta apa? Pendeta beneran. Maaf, misalnya malam ini Tuhan bicara pada pendeta ini. Hai anakku, besok kamu ke Bandara Soekarno-Hatta, ajak keluargamu. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pergi dulu. Kira-kira pendeta ini langsung mereka atau saya konfirmasi dulu atau bagaimana? Ayo cepat jawab. Nah, maka itu Tuhan nggak bisa bicara kepada orang yang dablek. Dia hanya bisa bicara pada orang yang murung. Kenapa dia langsung tak Maria? Kan ada banyak gadis zaman itu. Jawabannya sama. Karena Papa sudah baca hati Maria. Ini mu. Daud. Kita buka Kisah Rasul 13 ayat 22. Kenapa Daud yang terpilih? Karena banyak anak-anak muda yang lain zaman itu. Nah ini Papa itu melihat hati. Saudara, mulut kita bisa berkata, aku ini taat loh, aku ini taat, aku ini taat. Betul? Tapi yang tahu siapa? Kita dengan Tuhan. Nggak ada orang lain tahu. Udah? Ayat 22. Mana? Ya. Setelah Saul disingkirkan, nggak enak sekali. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, perhatikan. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, Roh Kudus tolong kamu. Maaf ya, mulai hari ini, siapapun kita, cari kalimat ini. Papa di surga itu menyatakan apa tentang hidup kita masing-masing. Ngerti nggak kalimat ini? Iya. Betul? Kira-kira Papa kita punya penilaian macam-macam nggak tentang kita? Lah ya jawab dong. Ada nggak dia nilai kita mata duitan? Nah, saya tanya, bisa nggak dia nilai kita ini sombong? Iya. Macam-macam. Maka itu hari ini biarkan Roh Kudus menyatakan kepada kita masing-masing apa yang Tuhan nyatakan tentang kita. Ini penting. Kalau Roh Kudus memberitahukan, hidup ini akan luar biasa. Nah, tentang Daud, Papa nyatakan kepada
kepada Samuel, siapa orang ini? Ya, tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Berarti akurat nggak? Betul tidak? Ngerti nggak pertanyaan? Apa pernyataan? Aku telah mendapat Daud anak Isai. Jelas. Baca apa? Pernyataan. Seorang yang berkenan di hatiku. 2. Seorang yang melakukan baca segala kehendak. Berarti nggak banyak, nggak 5, semua. Renungkan. Waktu Papa menyatakan ini kepada Samuel, Daud itu siapa? Daud sudah dipanggil belum? Ayo jawab dong. Daud sudah dipanggil belum? Berarti dia belum dipilih. Berarti dia belum dilantik. Belum apa-apa. Kok bisa surga memberi pernyataan siapa anak ini? Ini syarat. Jadi Papa sudah baca hati Daud dulu. Papa sudah baca hati Abram. Papa sudah baca hati Yusuf. Papa sudah baca hati Maria. Nah, kira-kira Papa menemukan apa di hati kita masing-masing hari ini? Ini luar biasa. Pokoknya kalau Papa menemukan kita taat, beres. Dia pasti rajin ngomong. Nggak usah Tuhan, kita saja. Kalau kita sebagai pemimpin di perusahaan atau apa saja, kita punya anak buah, tiap kali disuruh bantah. Malas atau suka ngomong pada orang kayak begitu? Jawab, malas atau suka? Malas. Begitulah Tuhan. Daripada ngomong dengan kamu berkelahi dulu, aku nggak ngomong. Bisa berkata amin? Maka itu untuk mendengar suara Tuhan, bukan karena rajin puasa, bukan rajin ini, tidak. Ada ketaatan nggak di hati kita? Itu saja. Ada seorang lagi? Ya, yang dengar, yang kuat. Oh, gampang sekali. Bagaimana cara bedain suara dari Tuhan atau tidak? Gampang. 1, anak pasti kenal suara papa mamanya. Maaf. Jadi kalau kita masih bedain, kita belum jadi anak, gitu aja sudah. Serius. 2, makin kita kenal Alkitab, kenal firman, makin gampang membedakan suara papa kita dan suara iblis dan suara kita. Sebab suara papa kita tidak pernah menyimpang dari Alkitab. Maka itu kalau kita nggak mendalami, nggak kenal, nggak suka Alkitab, Tuhan sulit bicara kepada kita karena kita nggak tahu. Tapi yang paling penting, Abraham lagi, mana dia kenal Tuhan? Kok bisa nurut? Nah, itu hati. Yang ketiga, baca Lukas 11. Ayat yang ke-11 sampai 13. Lukas 11 sampai 13. Ya. Jadi mulai hari ini nggak ada alasan kita nggak dengar suara Tuhan. Karena sudah tahu harus apa syaratnya? Ayo, taat. Kedua, pertanyaan ini kita nggak usah ragu-ragu siapa yang ngomong. Ya. Kalau ini situasi. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan padanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayat 12. Atau jika yang minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Terus ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka meminta kepadanya. Begini artinya, kalau kita rindu sungguh-sungguh cari Bapa, dia nggak berkata gini, aku mau coba kasih setan satu ke anak ini. Begitu nggak Bapak kita? Enggak. Jadi kalau kita sedang berdoa kepada dia, sedang rindu, ada Alkitab di depan kita, pokoknya rindulah Tuhan yang tahu. Begitu ada sesuatu yang muncul di telinga kita, atau di hati kita, atau di pikiran kita, please ya, please, jangan tanya, ini Tuhan atau setan ya? Awas begitu.
Itu kurang ajar betul. Kecuali ini contoh, saudara sedang di kuburan terus berdoa, terus ada suara. Nah itu perlu tanya, ini siapa? Karena tempatnya salah. Ngerti ilustrasi ini? Jadi kalau kita sedang dengan dia, nggak usah ragu-ragu lagi. Itu pasti papa yang bicara. Ini perlu ketaatan. Serius. Serius. Saya nggak tahu ini suara tonton tidak, saya nggak mau tanya, tapi saya lakukan. Hal terbesar yang pertama kali Tuhan bicara kepada saya. Setelah hampir 2 tahun, saya tuh punya motor. Zaman dulu belum ada kredit, itu tahun 74, belum ada kredit. Saya kumpulkan uang saya dari persembahan sampai saya bisa beli motor. Aduh, saya sayang luar biasa. Belum 2 tahun saya pakai. Suatu hari saya pelayanan di sebuah, ini pinggiran kota Surabaya, ya, daerah umum, daerah orang Madura. Nah, pendetanya sudah agak tua, umur 60-an. Begitu saya selesai khotbah, saya mau pulang. Kata Roh Kudus ini bicara, berikan motormu kepada pendeta ini. Oh ya? Nah, saya nggak ngerti kenapa. Waktu saya pernah saksi ini, ada yang bicara macam-macam. Oke, maafkan saya. Kalau saudara nggak terima, nggak apa-apa. Biasanya orang-orang protes yang pelit-pelit itu. Betul tidak? Itu biasanya. Saya kasih langsung. Jadi langsung STNK-nya saya kasih juga. Saya tinggal kunci motor semua, saya pulang naik angkot. Nangis ini pendeta bersama istrinya. Karena mereka sudah lama juga berdoa, ingin punya motor untuk pelayanan. Mereka pakai sepeda ondel, dan itu boncengan lagi suami istri. Saudara, saya nggak tahu itu Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Kalau ada orang yang skeptik gitu. Tapi sejak hari itu Tuhan sering bicara kepada saya. Karena dia tahu saya nunggu. Lihat Abraham, temukan Ishak di hidup kita. Ngerti kata itu? Ya. Buat saya waktu itu Ishak saya motor ini. Ngerti itu? Ya. Ishak itu yang paling berharga buat Abraham. Diberi nggak waktu diminta? Cepat jawab. Diberi. Dan lebih hebat lagi, itu kali pertama Tuhan tidak marah kepada anaknya yang tidak melakukan firman. Apa itu? Dia nggak sehati dengan istrinya. Saya tanya, kenapa Tuhan nggak marah? Kira-kira kalau Abraham sehati dengan Sarah, jadi apa itu rencana? Bubar. Betul? Wah, Sarah pasti akan, saya nggak tahu lah. Nah, itu. Jadi Tuhan lihat hati kita. Oke? Jadi kalau kita lagi dengan Papa, gak usah tanya ini suara siapa, pasti dia. Kenapa? Nah, nggak usah dalam kondisi berdoa. Kalau Papa tahu kita dalam waktu yang sangat kritis, nggak perlu berdoa pun Papa bisa bicara. Betul? Maka itu kembali, ini satu yang sesuai Alkitab tidak? Misalnya kita lagi disakiti orang, nggak lagi doa, ada suara racun aja dia. Itu suara siapa? Lu jawab, suara siapa? Ya sudah, tahu kok. Yang kedua, untuk kemuliaan siapa? Betul? Waktu saya beri motor itu saya nggak mikir macam-macam. Saya juga nggak mikir, karena saya tahu ada yang bilang, oh jangan-jangan kamu harapin mobil. Lelah, sampai hari saya nggak punya mobil. Enggak, saya nggak punya harapan apa-apa. Berarti ya, jadi Tuhan pasti tetap akan bicara karena dia tahu kita anak. Jelas? Betul? Yakin hidup ini enak? Hidup ini ringan? Hidup ini menyenangkan? Asal lulus 2 soal ini, lemah lembut dan rendah. Itu saja. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Maju. Enak kalau itu kita enak sekali. Ayo. Iya, maksudnya. Tidak berdiri di sini.